anak cucu Adam ini memakai perantara melalui rasa air dari ayah dan dari ibu, masuk ke dalam rahim ibu, atau dikatakan alam kesucian. 9 bulan 10 hari Allah Ta'ala menciptakan. Yang pertama diciptakan di 3 bulan yang pertama adalah pembungkus ruhani, dinamakan badan jasmani dalam ruh itu tadi, dibungkus dengan ruh 7 sifat ini. Sempurnalah manusia menjadi insan kamil, menjadi khalifah di dalam dunia. Khalifah yang pertama adalah memimpin nafsu 4 kita sendiri. Jadi harus paham bahwa 3 nama suci adalah proses penciptaan manusia, bukan dibaca sebagai mantra. Bukan dengan membaca banyak 3 nama suci, bukan menimbulkan sesuatu. Kalau tidak paham ya sama aja. Dan 3 nama suci ini mempunyai amalannya. Makanya saya katakan 3 nama suci yang pertama, kalau kita sudah mengucap, berarti kita sudah harus meresapi pemahaman bahwa badan kita ini tadinya tiada. Sifatnya yang terzohir karena ingin dikenal. Lah kita ini wajib untuk memesrakan. Makanya jalannya merasakan yang hakikat pada dasarnya nyawa inilah namanya napas. Itu yang bisa dirasakan, itu jalannya. Allah memberi jalan seperti itulah. Makanya sering dimesrakan, sering dilatih. Selama ini kita masih mengada-adakan yang kita tidak mempunyai hak untuk memiliki. Ya, ini tangan siapa? Kebesarannya Allah. Kita tidak bisa membentuk loh ya. Maka jangan dipakai untuk berbuat maksiat. Makanya tidak boleh mencuri. Kalau di Arab mencuri pasti dipotong untuk mengurangi yang namanya tanggungan nanti di akhirat. Setelah dipotong tidak ada yang namanya azab. Sudah meringankan. Tapi orang yang melihat pada syariatnya, orang ketakutan, tidak ngerti maksudnya. Kan seperti itu. Makanya hati-hati. Seluruh badan jasmani dari ujung rambut sampai ujung kaki ini bukan milik kita. Kan seperti itu amanah. Makanya berbuatlah yang terbaik selama masih ada di dunia. Berbuatlah yang terbaik. Dunia ini ladang untuk mengumpulkan bekal kita nanti di akhirat. Karena akhirat itu panjang sekali jalannya. Ya Allah. Kalau masih merasa cukup sudah, yang penting saya sholat sudah cukup, nggak neko-neko. Lah sholat sampean ini apa diterima? Apa sampean sudah ngerti syahadat? Hakikatnya seperti apa? Paham nggih? Makanya sering saya katakan, ketika bekal kita sedikit, seperti kita membawa lampu itu 5 watt dengan baterainya yang terbatas. Kalau baterai habis, ya gelap lagi. Paham nggih? Maka jadi manusia, pelajarilah hakikat kita. Kalau kita hakikat ini merupakan tajalli daripada sifat-sifatnya Allah, ya saya mohon hati-hati, itu saja.
perbanyak berbuat baik, pikiran dijaga. Perguruan selalu mengajarkan jangan buruk sangka, walaupun orang itu nyata-nyata zolim kepada kita. Karena kita nggak ngerti yang datang kepada kita itu apa. Apakah itu dosa kita? Apakah itu teguran dari Allah Ta'ala? Apakah itu pelajaran untuk kita? Intinya, tidak ada segala sesuatu yang bisa datang kepada kita tanpa kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini tidak ada yang membawa keuntungan. Manusia ini tidak ada yang membawa kejelekan. Paham maksudnya? Pasti belum paham. Maksud dan tujuannya ialah kita harus memandang pada hakikatnya. Kalaupun buruk, itu berarti buah daripada yang kita tanam. Jadi manusia jangan mudah menyalah-nyalahkan orang. Itu tanda kurangnya dalam belajar. Kan sekarang kebanyakan murid itu tidak samina atau belajar di satu perguruan, belajar di satu sekolahan, ya belum lulus sudah keluar, dikatakan lolos, bukan lulus. Murid itu banyak macamnya, murid yang murad, murid yang marid. Jangan sampai jadi murid yang murad marid, jangan sampai murid menjadi murid yang lolos. Lolos itu tidak mempunyai sertifikat atau pengakuan. Ya, kita sekolah itu yang kita cari rapotnya. Ya, kalau sekolah belum lulus keluar, berarti lolos ini. Nggih, bolos. Nggih. Bilangnya murid, nggih. 2 tahun sekali nggak pernah datang. Kan seperti itu. Dan nanti kalau ngaku saya muridnya beliau loh. 2 tahun nggak pernah datang, ya lupa gurunya. Kan seperti itu. Harus punya adab kalau belajar, ya. Kalau merasa memang cukup di satu sekolah, harusnya izin, ya. Wahai guruku, wahai pembimbingku, aku ingin melanjutkan belajar untuk menyempurnakan ilmuku. Itu adabnya. Izin, masuk izin, keluar ndak izin, kayak murid jahil langkung. Kan seperti itu. Datang tidak diundang. Nah, murid jalangkung kan banyak. Paham nggih? Sudah dikatakan perguruan tidak mencari murid. Itu loh. Tolong digarisbawahi. Berarti apa? Murid yang memerlukan ilmu ini, gitu loh. Kita menyampaikan dengan tulus ikhlas supaya selamat umat dunia akhirat. Ketika diajar yang benar-benar belajar agar mendapatkan keberkahan ilmu, ya toh. Kalau taat siapa yang untung? Murid itu sendiri, gitu loh. Dididik, ya. Biar kita ini paham, hidup di dunia hati-hati, nggak usah takut, nggak usah was-was, asal kita nurut sama Allah, ya, pakai akhlak Rasulullah, kita berjalan dengan Al-Quran, pasti selamat dunia akhirat. Itu jaminan. Lah, kita tugasnya untuk terus mengingatkan, karena manusia sifatnya lupa itu loh. Mari ya kita perbaiki. Kalau sudah berdiri menyatakan Allah Maha Besar, berarti sampean hilangkan agar tubadil atau terganti. Yang berdiri siapa? Sifatnya. Menyembah siapa? Menyembah zatnya. Lah kita hanya menyaksikan.
Makanya asyhadu alla ilaha illallah sehari 5 kali. Kita hanya menyaksikan. Jangan merasa sampean yang sholat itu loh yang dimaksudkan. Nih, paham lah sampean? Pelan-pelan ini saya. Makanya jangan merasa sedih, jangan merasa susah. Ya, hidup ini yang tenang, hidup yang bahagia. Kita ini esa dengan Allah, sudah tidak kekurangan suatu apapun. Ya, rezeki tinggal menjemput. Asal kita nurut sama Allah, kita cinta sama Rasulullah, pasti selamat, gak usah repot. Yang repot, yang sedih, yang susah, pasti bermasalah dengan Allah dan Rasulullah. Pasti tidak sami'na wa ta'na. Pasti akhlaknya bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya itu jelas. Paham ya? Makanya murid perbaiki diri masing-masing. Sekarang tidak perlu mencari kambing hitam. Ya, introspeksi. Kurangnya saya apa? Di dalam nafsu 4 ini yang menguasai saya apa ini kira-kira? Ya, apakah saya sudah lepas dari serakah dunia? Apakah saya sudah terlepas dari ketakutan masalah kemiskinan? Apakah saya sudah terlepas dari hawa api amarah? Ya, apa itu? Pengamukan ya. Kemarahan. Ya, apakah kita sudah lepas daripada cinta terhadap kenyamanan dunia? Kan seperti itu. Apakah saya sudah terlepas dari keakuan yang namanya egois, mutmainah? Seperti itu. Ya, itu perlu dipertanyakan ke diri masing-masing. Tidak perlu mencari kebenaran diri. Diri tidak ada yang benar selama kita masih menduakan Tuhan. Nah, ketika sampai masih merasa diri sendiri, tidak akan sampai. Makanya dikasih jalan ini loh terus. Ya, daim. Dikatakan atau dawam, atau memesrakan, atau melenyapkan yang namanya keakuan. Nggih? Nanti kalau sampean sudah lenyap enak, ya. Punya penyakit ya disembuhkan. Karena ini punya siapa? Punyanya Allah. Karena sampean sudah mengembalikan yang namanya amanahnya. Kalau belum sampean kembalikan, belum diperbaiki, sakit sampean diperbaiki. Nggih. Permasalahan finansial sampean diperbaiki, kehidupan keluarga sampean diperbaiki, apapun masalah sampean diperbaiki. Karena sampean sudah tidak ada, maksudnya yang ada Allah dan Rasulullah. Paham lah sampean nih? Nggih, paham? Sedikit paham. Nggih, harus mengenal betul-betul 4 anasir yang sifatnya tidak baik. Nggih, ini menempel di diri kita. Inilah yang namanya jihad binafsi. Sampean harus berjuang melepas sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Harus berjuang, harus bisa. Yang mengatakan tabiat saya susah dirubah, itu berarti tidak mau jihad. Ya, saya memang orangnya seperti ini, berarti tidak mau jihad. Ya, sifat bawaan yang tidak baik pasti bisa dirubah. Yang bilang tidak bisa dirubah atau yang bilang susah dirubah berarti tidak mau diajak selamat. Berarti dia mau senang menjadi penghuni neraka. Maunya sendiri, dinasihati tidak pernah dipakai. Diajak baik tidak mau. Nafsu 4 ini selalu mengganggu manusia. Bagaimana dia bisa menggiring anak cucu Adam menuju ke dalam api neraka.
Ngati 4 aja ini. Ya. Kalau tidak aluamahnya, amarahnya. Ya. Kalau tidak amarahnya, supiahnya. Kenali betul-betul. Yang paling tinggi ialah mutmainah, merasa. Mohon maaf, akan kami lanjut episode berikutnya. Terima kasih.